Wahid, Isnan, Salasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadidan min ladunhu wa yubashshiral mu'minin ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. Masya Allah, langsung berasa kayak di Mekah, tau nggak? Suaranya ada kemiripan sama Imam As-Sudais ya? Ya. Nah, itu juga salah satu bagian dari motivasi. Oke. Dulu saya sebelum tidur tuh sering dengar kayak Imam As-Sudais, Misyari Al-Rashid, Hana Ar-Rifai, kemudian macam-macam lah. Ada siapa lagi ya? Ada si Abdurrahman Al-Ausi, ada Ahmad An-Nufais. Akhirnya saya bilang dalam diri saya, kenapa saya nggak bikin satu irama yang memang ciri khas Indonesia Timur gitu. Nah, itu secara spontanitas ketika pada saat saya imam. Iya. Jadi awalnya tuh saya bisa ikutin beberapa irama-irama kayak si As-Sudais, kayak Abdurrahman Al-Ausi, ada Ahmad An-Nufais, ada Hani Arifai, macam-macam. Dan mereka punya ciri khas masing-masing. Masya Allah. Nah, oke, kita balik lagi ngomongin tentang dari pribadinya Bang Topan juga nih. Ya. Untuk masalah Al-Quran. Betul. Kan Bang Topan fokus akhirnya memperdalam ilmu Al-Quran. Ya. Sampai saat ini udah berapa banyak hafalan Al-Quran? Atau 30 juz sudah selesai belum, semua? Enggak, mungkin kadang-kadang netizen nih maha benar tadi antum sampaikan itu ya, udah pikir saya udah 30 juz, berapa juz. Nah, saya tuh lagi berawal itu dari surah-surah, ayat-ayat yang saya suka baca dulu. Dan kadang-kadang kalau misalkan sholat, dengar imam baca ini, kadang-kadang suka penasaran. Jadi selesai imam baca, selesai sholat, saya samperin ini surah apa. Jadi sebenarnya saya tuh belum 30 juz, belum sampai ke ini baru jalan sekitar 2 ke 3 juz dulu. Jadi pelan-pelan. 2 sampai 3 juz. Jadi harus diulang-ulang kembali, apalagi kalau kita udah aktivitas di luar sana mulai cukup padat. Itu kadang-kadang hafalan kita itu juga bisa hilang. Jadi harus diperdalam lagi, dihilangin lagi. Nah, saat ini udah mulai coba lebih fokus lagi untuk baca, menghafal, murojaah. Tapi bikin program sendiri. Program di rumah sendiri gitu. Oh gitu. Tapi yang paling semangat sebenarnya yang paling penting itu gimana murojaah bareng sama teman-teman. Jadi nanti ketika kita salah, mereka bisa mengingatkan gitu. Jadi daya ingatan kita justru lebih cepat dibandingkan belajar sendiri. Tapi Bang, sebenarnya tantangannya apa sih ketika kita mau menghafalkan Al-Quran tuh? Karena kan apalagi di umur-umur kita sekarang ini gitu kan. Yang hafalannya itu sebenarnya udah nggak terlalu bagus gitu. Betul sekali. Sebenarnya itu kata guru-guru kita itu, kata teman-teman juga, itu pertama itu memang dari niat. Niat. Kalau kita ada kemauan, insya Allah pasti ada jalan. Innamal a'malu binniyat. Betul sekali. Yang kedua itu, kita disarankan untuk menjaga makanan. Karena setiap makanan yang haram, yang tidak halal itu berpengaruh pada hafalan. Kalau yang syubhat misalkan nggak ada. Termasuk itu juga. Jadi walaupun dia udah hafal, dan itu kita harus menjaga. Yang ketiga, menjaga pandangan. Pada intinya kan. Wah, susah banget itu. Karena orang-orang yang ahlul Al-Quran itu saya lihat sendiri dan mendalami sendiri itu mereka memang menjaga itu semua gitu. Jaga pandangan mereka, jaga makanan mereka. Nah, kurang lebih ada sekitar 3 itu. Terus yang keempat itu ya ada waktu-waktu tertentu yang membuat kita itu lebih fokus, lebih tenang untuk menghafal, kemudian murojaah. Jadi contoh misalkan waktunya paling tepat itu di waktu sebelum maghrib, kemudian sesudah maghrib. Nah,
di waktu Isya, sebelum Isya. Dan yang paling gampang untuk dan paling cepat untuk masuk itu pada saat waktu malam. Nah, oh, justru malam? Justru malam, karena otak kita itu sudah istirahat kan. Jadi kalau walaupun kita baca di siang hari, baca 1 juz itu pasti nggak bisa masuk. Oke. Ya, justru yang lebih cepat itu pada saat sebelum subuh. Nah itu paling cepat hafalan kita. Oh jadi abis kita tahajud lah ya? Iya. Abis itu kita lanjutin? Cuma itu memang tantangannya malasnya di situ. Nah, biasa itu setannya dia. tuh lebih berat. Udah tidur aja. Yang mecut Bang Topan apa biar bisa Nah, terus tidur semangat aja. itu tuh apa? Harus dilawan semangatnya gitu. Wah hari ini saya harus begini, saya harus begini, saya harus begini. Iya orang mungkin selama ini berpikir iya kita harus ngelawan. Cuman konkretnya tuh apa? Cara melawannya itu gimana? Itu yang masih jadi penasaran kita. Ya diniatkan, semua itu harus diniatkan dalam ini. Sama kayak orang. Antum menonton bola, udah ada niat belum? Udah. Pasti Pasang alarm. nah, pasang alarm. Ya, mau nggak mau harus bangun, karena fans antum kan main di situ. Iya. Misalkan di klubnya apa gitu kan, mau tidak mau harus bangun. Mau jam berapa pun juga akan bangun pingin nonton itu. Nah, begitu juga kayak dengan kita. Padahal ini ada hal kebaikan ada di sini, ada pahalanya di sini. Kenapa kita tidak lakukan? Nah itu salah satu tantangan itu, bisikan-bisikan setan. Itu yang biasa sering digoda. Udah, nggak usah bangun, tidur aja dulu, lebih enak tidur daripada ikan ngaji. Gitu. Tapi Dan sering biasanya, mengalami itu? Iya itu sering. Dan biasanya kalau orang yang paling cepat ngantuk, itu membaca Al-Quran. Iya sih benar. Kita kalau udah baca Al-Quran kayaknya muak mulu ya. Udah ada baca per 1 ayat, udah langsung ngantuk. Iya benar. Nah, dan sistem menghafalnya juga itu, carilah surah-surah yang gampang kita baca dan sering kita dengarkan. Kemudian jangan kata guru-guru saya bilang, jangan pernah berharap untuk menjadi seorang hafiz Al-Quran. Kalau ingin menjadi seorang hafiz Al-Quran, nggak perlu lu baca Al-Quran. Cukup dikasih nama aja, Al-Hafiz, udah selesai. Tapi bagaimana kita menjadikan Al-Quran ini sebagai ahlul Quran. Oke. Gitu. Kalau kita sudah jadi ahlul Quran, insya Allah semua kita akan mengamalkan isi daripada Al-Quran itu sendiri. Kalau cuma hanya menjadi hafalan, belum tentu dia bisa mengamalkan. Iya. Itu. Tanggung jawabnya berat juga gitu Mana tanggung kan jawab ya. berat nih. Kalau kita udah pelajarin tapi kita nggak mengamalkan Justru kan sama orang yang aja. pertama masuk yang pertama kali dihisab juga dan masuk neraka ya orang-orang ahlu Al-Quran itu sendiri. Nanti kan ditanya sama Allah, antum belajar Al-Quran untuk siapa? Untuk duniawi atau untuk hamba atau untuk apa gitu. Oke. Takutnya nanti jangan sampai kita salah jalan, salah kaprah kan.